Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati dan saudaraku, staff alumni yang saya cintai. Ini saya mau menyampaikan makalah tentang psikologi renaissance. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya rabbal alamin. Ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mas Arif Agung. Silakan Mas. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang kelahirannya selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya, baik itu sesama manusia ataupun lingkungan sekitarnya. Dari sifat sosialnya inilah yang membawa pengaruh terhadap berbagai aspek dari kehidupannya. Disadari ataupun tidak disadari, sebagai contoh, orang tua kita dalam mendidik kita kadang terpengaruh oleh orang tuanya ketika mendidiknya, atau seseorang guru yang menganut paham gurunya dalam mendidik muridnya. Dari pengaruh itulah kadang tanpa disadari kita telah mempelajari psikologi, yang mana psikologi adalah disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan perilaku. Rumusan masalahnya, pengertian psikologi, pengertian masa Renaissance, dan psikologi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita ulas singkat tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani psikologi, yang merupakan gabungan dan kata psiko dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti istilah psike atau jiwa manusia sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit diwujudkannya meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Jadi, psikologi adalah suatu ilmu yang mengkaji perilaku individu dalam interaksi dan lingkungannya. Yang kedua, langsung saja kita bahas pengertian masa Renaissance. Renaissance atau abad adalah kurun waktu abad ke-14 sampai abad ke-17 di dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern yang ditandai dengan kekacauan manusia di bidang pemikiran. Renaissance bermula sesuai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung Renaissance panjang, Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai ke-17. Pandangan tradisional lebih menyorot aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad. Landasan intelektual dari Renaissance adalah paham humanismenya yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati orang. Misalnya, ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantahkan di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan.
Contoh-contoh awalnya adalah perkembangan perspektif dalam pembuatan lukisan, cat, minyak, dan dihidupkan kembali kepandaian membuat beton. Sekalipun penemuan huruf lepas logam mempercepat penyebarluasan ide-ide sejak akhir abad ke-15, perubahan-perubahan Renaissance tidaklah seragam di seluruh Eropa. Jejak-jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia. Seawal-awalnya pada akhir abad ke-13, peristiwa dengan munculnya karya-karya tulis Denti dan karya-karya lukis Kyoto. Sebagai gerakan budaya, Renaissance mencakup pengembangan inovatif di bidang kesusastraan Latin maupun bahasa sehari-hari, diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14, pengembangan perspektif linear maupun teknik-teknik lainnya di bidang seni lukis dengan tujuan menghadirkan realitas yang lebih alami pada lukisan, serta reformasi pendidikan yang dilakukan berangsur-angsur tetapi menyebar luas kemana-mana. Kontribusi Renaissance di bidang politik adalah pengembangan kebiasaan-kebiasaan dan konvensi diplomasi, sementara kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan adalah tumbuhnya sikap mengandalkan observasi dan penalaran deduktif. Meskipun pada masa Renaissance terjadi inovasi, revolusi dalam berbagai usaha, peningkatan intelektual serta ilmu sosial dan kegiatan pembangunan serta akuntansi modern mulai dikenal orang. Sepertinya Renaissance lebih dikenal karena pengembangan dan kontribusi arsitek dari tokoh-tokoh serta bisa seperti Leonardo dan Vinci dan Michelangelo yang mengalami percetusan istilah manusia Renaissance. Psikologi di masa Renaissance. Zaman Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesahan dan supremasi Gereja Katolik. Manusia sudah mengandalkan akal atau rasio dan pengalaman atau empiris dalam merumuskan pengetahuan. Yang berkembang pada waktu itu sains dan penemuan-penemuan dari hasil pengembangan sains yang kemudian berimplikasi pada semakin ditinggalkannya agama karena semangat humanisme. Dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, psikologi merupakan ilmu yang relatif muda. Namun demikian, dalam lintasan sejarah psikologi, banyak para ahli telah menulis tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda sekitar akhir 1800-an, tetapi manusia di sepanjang sejarah telah memperhatikan masalah psikologi, seperti filsuf Yunani terutama Plato dan Aristoteles. Setelah itu, St. Augustine dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi. Descartes tahun 1596 sampai 1650 mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli yang filsafat terkenal lain dalam abad 17 dan 18 memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada masa Renaissance di Prancis muncul René Descartes yang terkenal dengan teori tentang kesadaran. Sementara di Inggris muncul tokoh-tokoh seperti John Locke, John Berkeley, James Mill, dan anaknya John Stuart Mill, yang semuanya itu dikenal sebagai tokoh-tokoh aliran Alsatianisme. Dalam perkembangan psikologi selanjutnya, peran sejumlah sarjana ilmu FAL yang juga menaruh minat terhadap gejala-gejala kejiwaan tidak dapat diabaikan. Tokohnya antara lain Sibyl F. Magendie, J.P. Muller,
P. Broca, dan sebagainya. Nama seorang sarjana Rusia I.P. Pavlov tampaknya perlu dicatat secara khusus karena dari teori-teorinya tentang refleks kemudian berkembang aliran behaviorisme, yaitu aliran dalam psikologi yang hanya mau mengakui tingkah laku yang nyata sebagai objek studinya dan menolak anggapan sarjana lain yang mempelajari juga tingkah laku yang tidak tampak dari luar. Selain itu, peranan seorang dokter berdarah campuran Inggris Skotlandia bernama William McDougall perlu pula dikemukakan. Ia juga telah memberi inspirasi kepada aliran behaviorisme di Amerika dengan teori-teorinya yang dikenal dengan nama purposive psikologi. Sementara para sarjana filsafat maupun ilmu fal yang berusaha untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan secara ilmiah murni, muncul pula orang-orang yang secara spekulatif mencoba untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan dari segi lain. Di antara mereka ada Vegegal yang mengemukakan bahwa jiwa manusia dapat diketahui dengan cara meraba tengkorak kepala orang tersebut. Teori Gall dikembangkan dari pandangan psikologi fakultas yang dimukakan seorang tokoh gereja bernama St. Augustine. Menurut Augustine, dengan mengeksplorasi kesadaran melalui metode introspeksi diri, dalam jiwa terdapat bagian-bagian atau fakultas. Fakultas tersebut antara lain ingatan, imajinasi, indera, kemauan, dan sebagainya. Teori dari Gall tersebut dikenal dengan phrenologi. Teori yang seolah-olah ilmiah ini pada dasarnya hanya bersifat ilmiah semu. Metode lainnya yang juga bersifat ilmiah semu antara lain physiognomi atau ilmu wajah raut muka. Yang kedua, palmistry, ilmu raja tangan, astrologi, ilmu perbintangan. Yang ketiga, numerologi, ilmu angka-angka, dan sebagainya. Pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt di Jerman tahun 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai tokoh psikologi eksperimental, Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam eksperimen-eksperimennya. Ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengumpulkan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen atau elementisme dan mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu struktur kejiwaan yang utuh yang disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga dianggap sebagai tokoh asosialisme. Dan bahagianya juga berkaitan dengan hadis yang mengatakan bahwa seseorang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Demikianlah materi yang telah kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman bisa untuk menanyakan apa yang kurang paham, kita nanti bisa menjelaskan bersama-sama sama teman kita ini.